Halo semuanya, apa kabar? Buat semuanya yang sudah lama banget nggak ketemu nih, memang saya agak skip beberapa lama ini, tapi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi untuk wisata dan pariwisata di Indonesia ke depan. Buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, perkenalkan saya Madeline Sofi. Saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di samping saya ini nggak sendirian. Ya, di samping saya ini ada Bapak Revalino Tobing. Ya, Bapak Revalino Tobing, apa kabar? Baik, Bu. Pak Lino ini adalah eh, Dewan Pengawas dari DPD HPI Jakarta, Ya, betul. Himpunan Pramuwisata Indonesia, Indonesia, Jakarta. Jakarta. Dan juga Pak Revalino ini sebagai dosen, sebagai kaprodi D3 di Universitas Asa Indonesia, jurusan UPW ya Pak ya, UPW, jurusan UPW. jurusan travel. Dan juga mengajar di sekolah vokasi Ya, Santa Teresia, SMK Santa SMK Santa Teresia, Teresia di kepariwisataannya Pak ya. keparwisataan. Oke, ini sebenarnya kita ngobrol santai aja Pak, Ya, karena gini, kita perlu ada orang-orang yang memang paham betul di bidang pariwisata dan paham betul mengenai permasalahan yang sekarang sedang terjadi. ya, Jadi mungkin Anda pernah mendengar atau melihat banyaknya orang yang saat ini kecewa karena booking tour dari sosial media yang sangat murah, tetapi begitu datang kecelek, Pak. Orangnya hilang. Ya, tidak ada guide-nya atau guide-nya juga tidak proper gitu ya. ya. Nah, ini kita kan bahas masalah ini nih, masalah yang agak serius nih. Jadi kita langsung aja ya Pak Rino ya. Orang kan sekarang beli paket itu kan dengan mudahnya lewat TikTok ataupun Instagram. Ya, nggak ada rules-nya di situ. Tidak tahu sebenarnya apa sih yang bikin orang itu bisa tertarik gitu loh. Kan orang itu nggak melihat itu tuh travel bener atau bukan gitu. Tapi kok orang nekat gitu. Menurut Bapak kenapa sih Pak? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi begini, kalau melihat orang tertarik akan ikut jalan-jalan Mm-mm. bersama eh, apa yang mereka lihat di apa namanya e-commerce, Mm-mm. itu pertama mereka hanya melihat isi konten. Hmm. Dilihat pembuatan konten yang bagus sehingga Hmm. mereka berpikir bahwa itu bagus saja. Nah, Hmm. padahal memang bisa bagus, Mm-mm. bisa juga kecelek tadi yang seperti Dipoles-poles lah ya, yang namanya seperti juga Ibu bilang tadi. kreator Iya, ya. betul. Oh, oke oke oke. Iya, Bu. Nah Pak, sekarang ini kan ada orang yang driver, Mm-mm. driver bus pariwisata. Terus ada juga ya mungkin asisten pemandu wisata lah, atau Iya. dia ikut ya jadi asisten bantu-bantu. Ini kebanyakan mereka merasa bahwa mereka itu gampang bisa jadi tour operator gitu. Mm-mm. Dan akhirnya mereka eh, kepengen bikin dan eh, menjadilah tour operator tapi tidak resmi gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Kok orang bisa percaya gitu loh Pak? Itu. Kadang gini, Bu, kalau ada yang orang booking bukan atau ikut tur, pesan turnya maksudnya bukan melalui travel, Mm-mm. kadang-kadang dia hanya mencari harga murah. Hmm. Kecocokan dalam perjalanan sebelumnya Mm-mm. membuat dia merasa bahwa kalau dia bisa range kenapa nggak ikut dia saja, pasti lebih murah. Oke. Jadi tanpa memikirkan efek Mm-mm, mm-mm, mm-mm. sampingnya atau eh, setelah acara atau bahkan sebelum acara ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Dan itu mereka tidak tidak pengalaman ya. Kadang-kadang tanpa pengalaman mereka hanya iyakan saja dulu, Mm-mm, mm-mm, booking dulu, uh, yang penting mm-mm. sudah mau ikut jalan-jalan. Nah, Hmm. itu kadang-kadang yang bikin booking sembarangan. Iya iya. Pak, sekarang kalau wisatawan itu kan dia dia beli barang itu murah gitu ya, Mm-mm. produk yang murah gitu. Sebenarnya itu wisatawan itu tahu nggak sih resiko-resikonya di
di jalan gitu Pak? Atau kita jelasin nih sama 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 penonton di sini, sama audiens di sini untuk resikonya tuh apa aja sih sebenarnya di samping dapat harga murah. Oke, gini Bu, sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan harga yang Mm-mm. murah. Mm-mm. Tetapi kan di penyelenggara murahnya tersebut pun juga bisa macam-macam juga. Mm-mm. Ada yang memang betul-betul dia menyelenggarakan suatu acara jalan-jalan, perjalanan dengan hati, artinya betul-betul itu perjalanan akan berjalan berlangsung. Mm-mm. Ada juga yang memang ternyata berupa penipuan. Mm. Jadi bisa saja dia murah, memang betul bagus, banyak Bu, dan ada bisa juga murah tetapi ternyata bohong-bohong. Artinya perjalanan itu hanya fiktif saja, nggak pernah dibuat, nggak pernah ada reservasi. Waduh. Dan ya yang beli murah tadi lah ya karena efeknya. Dan gak ada yang tanggung jawab Bu. Oke, berarti dalam hal ini wisatawan itu nggak tahu dong yang bener yang palsu gitu. Mereka nggak bisa membedakan atau gimana? Atau ada tips? Kadang-kadang Bu, tadi wisatawan hanya melihat atau wisatawan hanya melihat harganya saja murah. Harga murah, dilihat konten bagus, tanpa tahu ada kantornya di mana, perusahaannya di mana, apakah betul ada perusahaan yang atas nama tersebut. Kalau nama ngaku saja kan banyak, padahal travel agent itu kan ada proses-proses untuk bisa menjadi biro perjalanan wisata. Nggak mudah dan nggak murah biayanya. Iya Pak. Ya berarti memang kejelian ya dari para traveler ini lihat murah tapi dilihat dulu gitu ya. Legalitasnya mungkin ya. Legalitasnya itu perlu Bu, karena kalau nggak ada legalitas, something happen, nggak ada yang bisa tanggung jawab Bu. Iya. Entah kejadian dalam suatu perjalanan, atau tadi yang saya bilang, bahkan sebelum perjalanan itu mulai, bisa saja nggak pernah diatur, nggak pernah di-arrange sama sekali. Bahkan tidak pernah di booking ya Pak ya? Iya, itu bisa terjadi Bu. Oke. Nah Pak, ini kan banyak orang berpendapat, kita nggak ada kerjaan, kita jadi tour operator aja nih. Dekat rumah saya juga bagus, kita jadi tour operator aja nih, kita jadi travel agent aja. Gampang, travel agent itu tinggal ngantar orang jalan-jalan doang. Kita udah dapet cuan gitu. Tapi sebetulnya tuh tour operator itu tanggung jawabnya apa aja sih Pak? Gini Bu, banyak yang bikin begitu karena dia merasa dia punya kedekatan dengan satu kelompok, dengan satu masa banyak, sehingga diatur. Pada awalnya ketika berjalan lancar itu dilakukan, betul-betul dilakukan dengan baik, reservasinya, bookingannya, kurang lebihnya pun juga buyer melihat toh harganya murah. Tetapi berjalannya waktu kadang-kadang bisa kepentok, umpama ada masalah dengan ada perubahan harga kah, ada kejadian sesuatu kah dengan entah kendaraan, dengan guide, dengan restoran dan lain-lain yang mengakibatkan ada perbedaan harga. Itu yang bahaya, yang kadang-kadang mereka ada yang mau tanggung jawab, tapi ada juga yang nggak mau tanggung jawab. Kabur. Nah ini yang kadang-kadang bikin jelek atau membuat buruk citra dari travel agent. Oke. Itu pertanyaan berikut saya nih. Jadi karena memang fenomena ini nih udah semakin menggila ini. Udah lama Bu, udah lama dan bukannya tambah berkurang. Iya. Tapi saya melihat ini tambah parah gitu ya. Seperti saya pernah bahas di salah satu video saya mengenai orang yang tidak bisa terbang, ternyata harus pakai visa dan itu tidak diinformasikan gitu. Contohnya seperti itu. Atau yang kasus-kasus yang kita pernah hadapi, kita pernah lihat yang di Labuan Bajo, orang datang di sana tiba-tiba tidak ada siapa-siapa di bandara gitu ya Pak ya.
Nah ini makin marak, makin lama, makin makin mengerikan gitu. Ya. Ada dampak negatif Pak, kejadian ini terhadap pariwisata di Indonesia secara luas dan terhadap travel agent gitu. Apa dampaknya Pak? Ada Bu, jadi kalau yang saya lihat ini kita adalah mengenai law enforcement. Law enforcementnya itu seperti apa kepada bagi yang melanggar. Kadang-kadang tuntutan-tuntutan kalau orangnya sudah kabur hilang begitu saja. Ya, jadi harus ada dari pemerintah juga Bu dukungan bahwa kalau memang yang ilegal, yang melakukan tanpa mempunyai surat izin resmi dan lain-lain, itu sebenarnya harusnya ada hukuman yang memang harus dijalankan. Berarti selama ini tidak ada hukuman Pak ya, tidak ada kebijakan atau apapun yang apabila ini dilanggar akan dikenakan apa gitu, nggak ada ya, belum ada. Hukuman sih ada Bu, Ada, tapi sudah ada. Undang-undangnya sudah ada Pak. ada, hukuman ada, tetapi kan masalahnya adalah belum tentu semuanya langsung matching antara pelaporan, orangnya hilang dan lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang masih kurang tegas lah kalau menurut Kurang saya, Bu. tegas, Iya, ya. kurang tegas menurut saya. Kenapa tuh Pak kira-kira kurang tegas? Ya, karena kadang-kadang Bu, buat para pembeli ya banyak juga yang memang karena dia tahu dia belinya juga bukan kepada perusahaan resmi, dia nggak melaporkan, sehingga kejadian itu akan berulang dengan korban yang lain. Oke, berarti dalam hal ini nih wisatawan sebetulnya berperan juga dong Pak? Harusnya wisatawan juga berperan. Ya, ketidakpuasan mereka diakibatkan karena perusahaan karena perjalanan tersebut tidak jalan, harusnya betul-betul melaporkan dan bekerja sama ya dengan penegak hukumnya. Jadi ibaratnya belinya sama orang ilegal, mau lapor takut. Ya itu. Jadi akhirnya udah blur begitu saja Bu, nggak ada ujungnya akhirnya. Oke, jadi menurut Pak Lino, kalau orang itu nyari harga murah, boleh nggak cari di sosial media gitu Pak? Boleh nggak menurut Bapak? Kalau mencari yang murah, saya rasa semua orang akan selalu mencari yang murah. Tetapi kalau yang memang sudah pernah pergi jalan-jalan dengan beli paket tur ya, bukan jalan-jalan sendiri, biasanya dia akan tahu perbedaannya kok. Bahwa bukannya berarti yang murah itu jelek, enggak juga. Ya, tetapi dia akan bisa membedakan kenapa perusahaan A mahal, B murah, C lebih mahal ataupun lebih murah. Dia bisa membedakan. Karena sebenarnya kan sudah lebih bebas lagi untuk melihat kalau ada pameran dan lain-lain, bisa melihat. Betul. Silakan lihat di situ, silakan tentukan menurut selera dengan destinasi masing-masing pilihan. Tetapi kalau baiknya adalah travel agent yang legal itu banyak banget. Yang travel agent yang memang resmi, terdaftar, ada kantornya beneran. Ada banget. Kalau dia hanya sembarang itu beli, nah itu dia resikonya nggak ada yang mau tanggung jawab Bu kalau something happen. Itu Bu. Oke. Jadi kira-kira Pak Lino ada pesan yang ingin disampaikan kepada, mungkin pesannya dua Pak. Satu kepada mereka yang memang mungkin kepengen punya travel agent, mungkin dia latar belakangnya driver atau guide, itu kira-kira apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa menjadi tour operator yang benar gitu ya, supaya tidak disalahkan begini juga. Dan yang kedua pesan untuk calon wisatawan Pak. Langsung dua nih pesannya nih. Oke, Bu, untuk teman-teman yang memang ingin menjadi sebuah travel agent yang resmi, yang bagus, sebenarnya gini, pada dasarnya tanpa resmi pun juga bisa berjalan. Tetapi kan dari lubuk hati
pasti ingin menjadi resmi. Ya. Iya kan? Ya. Karena namanya berbohong itu kan nggak ada yang bagus. Iya kan? Jadi bisa belajar, cari tahu bagaimana untuk bisa menjadi travel agent yang resmi. Ada asosiasinya kok. Ada rumah besarnya buat teman-teman travel agent bisa bergabung sehingga ada komunitas yang memang betul-betul resmi supaya bisa menjadi suatu travel agent yang dipercaya. Ya, jadi jangan nggak pakai legal juga kita sudah bisa berjalan. Memang bisa, tetapi akan ada dampaknya ketika terjadi sesuatu. Kesian juga wisatawan, kesian nama perusahaan ataupun juga nama baik destinasi atau tujuan wisatawan tersebut. Iya, betul. Gitu Bu. Yang kedua tadi apa tadi? Wisatawan. Oh, wisatawan. Jadilah wisatawan cerdas gitu. Kalau untuk wisatawan yang cerdas, selain tadi pilih, lihat sana, lihat sini, mau cari harga yang murah. Sekali lagi bahwa harga yang murah belum tentu jelek, belum tentu bagus, ya. Tetapi teman-teman memang betul harus selektif. Pilihlah perusahaan yang memang teman-teman tahu bahwa perusahaan tersebut ada kantornya, ya, dan legalitasnya ada. Jadi supaya gini, supaya ada tanggung jawab. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika dalam perjalanan tersebut. Tetapi kalau perjalanannya memang kita pergi dengan perusahaan resmi, ya mudah-mudahan semuanya bisa lancar seperti keinginan ketika membeli paket tur tersebut. Oke. Terima kasih Pak Lino. Ini obrolan yang singkat tetapi padat nih ya. Berharap juga ini ada turut campur dari pemerintah juga ya untuk lebih tegas dalam menangani ini karena memang betul kata Bapak, memperburuk citra nggak cuman citra negara, citra destinasi juga buruk ya, kejadian-kejadian yang sering ini jadi orang nggak mau lagi balik ke padahal bukan destinasinya gitu, padahal bukan destinasinya yang punya masalah. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Lino. Sama-sama Ibu. Pembicaraan kita ini bermanfaat buat Anda semuanya. Tolong klik like kalau Anda suka, dan kalau mau ikutan nonton terus video-video yang lainnya Anda bisa subscribe supaya nggak ketinggalan kalau ada video dan informasi yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Lino.